Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini di sharing session Ciledug Female Community, kita punya kesempatan untuk ngobrol santai tentang tantangan sekolah dari rumah. Sebenarnya di sini saya bukanlah satu-satunya narasumber, tetapi kita semua adalah narasumber yang bisa saling berbagi cerita sehingga kita bisa saling menguatkan untuk menghadapi kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini. Sebagai pembuka, saya mau berbagi cerita fakta bagaimana pengalaman menjadi orang tua ataupun menjadi guru di saat wabah COVID pandemi yang sedang kita alami ini. Yuk kita intip cerita yang pertama. Oke, cerita pertama saya dapatkan dari sudut pandang orang tua. Sebut saja namanya Bu Devi. Bu Devi adalah seorang ibu dengan 2 anak yang masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ia juga merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta. Bu Devi menceritakan masalah yang dihadapinya dalam mendampingi anak-anak belajar online. Salah satu kesulitan terbesar saya dalam pembelajaran online ini yang mengontrol setiap anak untuk belajar di saat saya harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saya selama ini kerja, inginnya belajar di sekolah. Sampai di rumah sudah malam, saya masih harus mengecek pekerjaan rumah anak dan mengirimkannya ke guru. Saya juga mau tidak mau harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota internet untuk belajar anak-anak di rumah. Ujar Bu Devi. Ibu-ibu, adakah yang punya cerita serupa? Yuk kita intip cerita berikutnya. Cerita selanjutnya datang dari Bu Ria. Bukan nama sebenarnya ya, namanya saya samarkan. Bu Ria bukanlah seorang karyawan. Ia fokus mengurus rumah tangga di rumah. Ya, namun selama pembelajaran online diberlakukan, seolah pekerjaan di rumah menjadi 2 kali lipat lebih berat dari biasanya. Bagaimana tidak, Bu Ria yang memiliki 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan seorang bayi ini benar-benar harus mengajari anaknya sembari menggendong bayi yang belum genap setahun. Paling riweuh jika si kakak harus online dan mengerjakan tugas, sementara si dedek bayi sedang rewel, tidak berhenti menangis. Belum lagi saat si kakak pertama dan kakak kedua berbarengan jadwal online Zoom-nya. Sementara saya cuma punya 1 HP di rumah, curhatnya. Waduh, gak kebayang ya Bu, bagaimana riwahnya di rumah. Belum lagi masalah urusan rumah tangga, cuci-mencuci, dan sebagainya. Oke, ini cerita dari Bu Ria. Bagaimana dengan ibu-ibu? Sebenarnya masih banyak cerita ya, tapi kalau kita ceritakan di sini tidak akan habisnya. Dari berbagai macam cerita yang ada versi orang tua, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa tantangan orang tua selama belajar online itu ada beberapa hal. Di antaranya harus menyediakan budget kuota internet yang ternyata harganya juga tidak murah ya. Lalu fasilitas HP dan lainnya di rumah. Mengatur waktu dan kegiatan. Lalu tantangan selanjutnya adalah ketika orang tua atau sang ibu bekerja. Lalu tantangan selanjutnya adalah menguras tenaga karena pekerjaan rumah jadi tidak ada habisnya. Serasa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih berat dari biasanya. Lalu ibu seringkali merasa jenuh karena susah ya keluar dari rutinitas. Makin susah ya keluar dari rutinitas yang berkisar di dalam rumah terus. Lalu kesulitan memahami materi pelajaran anak, menjaga stabilitas emosi anak, kemudian bagaimana ya komunikasi dengan anak untuk tetap bertanggung jawab akan tugasnya, dan lain-lain. Bagaimana dengan ibu-ibu sekalian?
ibu-ibu boleh menambahkan kok, pasti masih banyak lagi ya tantangan yang kita hadapi. Oke, cerita kali ini kita lihat dari sudut pandang guru ya, ibu-ibu. Baik, ini juga cerita fakta, tapi namanya saya samarkan. Sebut saja Bunia, seorang guru SD negeri yang mendadak harus belajar mandiri dalam waktu yang singkat mengenai berbagai aplikasi dan media yang menarik untuk mengajar anak secara online. Padahal, Bunia selama ini tergolong gaptek alias tidak melek teknologi. Alhasil, waktu untuk bekerja menjadi bertambah karena selain harus menyiapkan skenario pembelajaran, media pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran itu sendiri, ia harus menambah waktu untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk menunjang pembelajaran online. Selain waktu, saya juga harus siapkan banyak kuota dan biaya, karena pelatihan-pelatihan itu kebanyakan dilakukan online dan beberapa ada yang berbayar. Walaupun ada juga yang gratis, jam kerja juga jadi gak terbatas, karena saya harus mendatangi rumah siswa yang memiliki kendala belajar online karena tidak memiliki fasilitas ataupun ketersediaan kuota jaringan, ujar Bunia seraya tersenyum kecil. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Masih dari versi guru ya, ibu-ibu. Berbeda lagi dengan Bu Ida. Ia adalah seorang guru swasta yang juga memiliki 3 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketiga anak Bu Ida juga masih duduk di kelas rendah, sehingga masih harus didampingi dalam belajar mandiri ataupun belajar online dengan menggunakan Zoom. Jadi, selain harus menyiapkan dan melayani murid-muridnya dalam pembelajaran online, Bu Ida juga harus menyiapkan dan mendampingi ketiga anaknya untuk belajar online. Wah, seru nih ya. Yang paling seru adalah ketika sedang asyiknya melakukan Zoom meeting online, tiba-tiba jaringan down bermasalah. Alhasil, kami teriak histeris berbarengan. Setelah itu, ramai orang tua dan anak-anak murid menelpon menghubungi saya. Ketiga anak saya, jangan ditanya. Suara tangis mereka tidak kalah nyaring dengan suara dering telepon dari orang tua wali murid yang menghubungi saya, ujar Bu Ida sambil terkekeh. Ya, ternyata tantangannya luar biasa juga ya. Bagaimana dengan ibu-ibu semua? Pasti ibu-ibu di sini ada juga ya yang mengalami hal yang sama kalau memang profesinya adalah guru. Iya, sebenarnya masih banyak lagi ya cerita-cerita versi guru yang lainnya, baik yang saya dapatkan dari guru swasta maupun rekan guru negeri. Tetapi dari itu semua, saya ambil kesimpulan bahwa tantangan guru adalah diantaranya fasilitas HP atau perangkat, lalu harus mau belajar teknologi dalam waktu cepat, membuat media jadi lebih lama, lalu memahamkan orang tua juga butuh proses. Keterbatasan kuota atau internet lagi-lagi jadi kendala. Lalu menjadi guru jadi tidak ada batasan waktu kerja karena sampai malam masih tetap harus melayani orang tua dan murid yang bertanya tentang pelajaran ataupun curhat mengenai kendala pembelajaran online di rumah. Melayani dan mengajari murid sekaligus orang tua. Lalu harus punya banyak strategi untuk memotivasi murid dan membuat murid tetap fokus saat online atau Zoom meeting. Dan masih banyak lagi ya. Ibu-ibu boleh menambahkan, apalagi ibu-ibu yang bekerja sebagai guru. Pasti tahu banyak ya tentang kendala teknis di lapangan. Oke, itu tadi sekelumit cerita fakta yang saya dapatkan baik dari orang tua maupun dari rekan-rekan guru di lapangan. Sekarang, bagaimana dengan cerita saya? Lalu bagaimana dengan cerita ibu-ibu semua? Yuk kita sharing dan berbagi cerita supaya kita tetap bisa menjaga kewarasan dalam berpikir di tengah-tengah kondisi yang tidak normal yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Apakah kita akan menyerah atau kita akan tetap berusaha bertahan demi
anak dan keluarga kita tercinta. Saat ini bukan lagi saatnya saling menyalahkan. Yuk, kita mulai kerjasama dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua untuk membentuk anak sebaik mungkin walaupun dalam kondisi wabah dengan segala keterbatasan.